Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjadi sorotan lantaran sejumlah pelanggaran etik dan semakin disorot sejak beberapa minggu lalu lantaran diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Firly diduga meminta uang sebesar $1 miliar Singapura kepada SYL. Peristiwa ini terjadi ketika KPK tengah melaksanakan pengusutan terkait kasus korupsi yang berlangsung di Kementerian Pertanian. Inilah fact check pemirsa. Ketua Rasuah diduga lakukan rasuah. Kita akan lihat di grafis yang kedua, sebanyak 45 saksi telah diperiksa oleh Polda Metro Jaya sejak 9 Oktober hingga 18 Oktober 2023. Ada Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI Muhammad Hatta yang sudah diperiksa pada Senin 9 Oktober 2023 lalu. Kemudian mantan Menteri Pertanian SYL yang juga sudah diperiksa pada 11 Oktober 2023 bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Pertanian lainnya. Selain itu sudah diperiksa ada Kapolres Tabes Semarang Kombes Irwan Anwar, Ajudan Firly Bahuri Kevin Egananta, Direktur Dumas KPK Tommy Murtomo yang diperiksa pada 16 Oktober 2023 lalu hingga saksi ahli mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang dan juga ada Muhammad Yasin dan juga lain sebagainya. Intinya pemirsa sejak tanggal 9 Oktober 2023 hingga 18 Oktober 2023 sudah ada 45 saksi yang diperiksa terkait dengan kasus ini. Kita akan lihat ke infografis berikutnya. Karena ini merupakan kasus pimpinan lembaga hukum yang juga ditangani oleh lembaga hukum lainnya, dalam hal ini kepolisian. Maka agar tidak terjadi konflik of interest serta lebih transparan, Polda Metro Jaya mengajak KPK untuk turut serta mengawal kasus ini. Untuk itu, Polda Metro Jaya mengirimkan surat sebanyak 2 kali kepada KPK. Yang pertama surat dikirimkan pada 11 Oktober, kemudian surat dikirimkan kembali pada tanggal 18 Oktober karena memang belum ada tindak lanjut atas surat yang pertama. Di sini Polda Metro Jaya meminta agar KPK dapat menunjuk Deputi Koordinator untuk supervisi dan juga koordinasi perkara ini secara bersama-sama. Sehingga KPK ini akan dilibatkan sepenuhnya dalam pengusutan perkara melalui gelar perkara bersama menjunjung transparansi. Nah, sebenarnya kita akan lihat di infografis berikutnya, Firly Bahuri ini juga sudah pernah bertemu dengan sejumlah pihak yang berperkara lainnya. Kita akan lihat pemirsa. Baik saat ia masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK hingga saat ia sudah menjadi Ketua KPK. Misalnya saja pada tahun 2018, Firly pernah bertemu dengan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Bahrullah Akbar yang saat itu terlibat dalam kasus suap dana insentif daerah di Bali. Firly saat itu masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Kemudian pada tahun yang sama, Firly juga pernah bertemu dengan mantan Gubernur NTB M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Memang pertemuan ini dianggap sebagai pelanggaran etik yang melibatkan Firly. Namun kasusnya juga tidak jelas ya, pengusutan etik. Kasus etik yang melibatkan Firly pada saat itu. Kemudian pada awal November 2022 Firly menemui Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya. Meskipun Dewan Pengawas KPK ini sudah memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran etik yang terjadi dalam pertemuan tersebut, namun tetap saja ini menimbulkan kontroversi karena Lukas NMB saat itu sudah menjadi tersangka di KPK. Dan yang terakhir yaitu Firly bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo dan diduga meminta suap dari mantan Menteri Pertanian tersebut yang saat ini kasusnya sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Kita akan lihat infografis yang terakhir pemirsa. Hari ini memang rencananya Firly akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Sebenarnya akan diperiksa pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Firly diperiksa dengan kapasitasnya ini masih sebagai saksi. Surat panggilan pemeriksaan sudah dikirim oleh Polda Metro Jaya pada 18 Oktober 2023. Ketika selama ini Firly Bahuri selalu mengatakan agar orang lain harus taat hukum. Apakah Firly Bahuri akan melaksanakannya ketika terkait dengan dirinya sendiri hari ini? Dan ternyata sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi tim Metro TV mendapatkan informasi terkini bahwa Firly tidak hadir hari ini dan meminta penjadwalan ulang. Kita nantikan kapan jadwal pemeriksaan Firly berikutnya. Karena publik sebenarnya menunggu-nunggu akankah Firly Bahuri, sang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi bernyali menghadap polisi. Itulah rangkaian fact check hari ini pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.